Halo, selamat pagi sahabat Inspire di seluruh dunia. Hari ini kita berada di Shanghai CMF 2026. Ini hari ketiga, jadi crowd-nya sudah sedikit menurun sehingga kita sempat untuk ngobrol-ngobrol di sini, santai di booth kita karena 2 hari yang lalu penuh booth kita. Jadi ini yang ketiga kali Inspire Indonesia Consultant join di CMF Shanghai. Kita ingin menggali lebih lanjut lagi dan kita ingin bercerita banyak mengenai Inspire, mengenai CMF, mengenai healthcare market di seluruh dunia. Tentunya kita memerlukan narasumber yang bisa memberikan gambaran secara detail dan global mengenai hal-hal tersebut. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber Pak Asrul Sani sebagai Presiden Komisaris Inspire Indonesia Consultant sekaligus komisaris dari Sarana Mulia Group. Selamat pagi Pak Asrul. Selamat apa pagi kabar? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Go International. Jadi Pak Asrul, ini yang ketiga kali kita di CMF dan keempat kali kalau kita going global karena kita mengawali going global itu Arab Health di tahun 2023. Dan yang sekarang sudah berubah menjadi World Health Expo di Dubai. Sekarang kita fokus di market Asia saya kira, di Shanghai yang ketiga kali. Apa yang diharapkan dan sudah didapatkan dari Inspire dan Sarana Mulia Group dari eksebisi CMF di Shanghai yang sudah 3 kali? Alhamdulillah, khususnya bagi Inspire ya. Jadi kita memperkenalkan Indonesia itu sebagai partner yang baik di South Asia, partner yang paling potensi di South Asia. Jadi kita mau bilang bahwa ya come ke Indonesia, Indonesia itu big market, opportunity-nya masih besar gitu ya. Kemudian kita memang yang paling besar di South Asia, di Asia Tenggara tentunya dibanding teman-teman negara yang lain. Tentu potensi itu yang harus kita manfaatkan untuk menarik para investor sehingga kualitas alat kesehatan kita, kualitas pelayanan kesehatan kita itu semakin lebih maju, lebih baik gitu, tidak tertinggal karena mungkin banyak nih teman-teman yang dari Eropa maupun dari China itu belum terlalu kenal dengan Indonesia dan takut ke Indonesia, belum ada partner di Indonesia. Jadi kita mau bilang sama mereka bahwa you don't worry, come to Indonesia. Now you have friend. The name is Inspire Indonesia Consultant. Luar biasa. Jadi ada 2 poin Pak yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama tadi bahwa market luar biasa dan Indonesia bukan hanya sebagai market karena jumlah populasi, jumlah fasilitas kesehatan yang luar biasa dibandingkan dengan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga Indonesia ini belum dikenal nih. Ini menarik karena selama 3 kali kita ke Shanghai itu mereka masih menyebutkan kamu dari Malaysia gitu. Jadi Filipina. Gitu. Jadi Indonesia masih belum dikenal, kalah dikenal dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina gitu. Nah, ini kenapa konsisten Inspire ini tidak hanya mengangkat Inspire sendiri saya kira, tetapi juga Indonesia sendiri akan sangat terangkat dengan kita konsisten selalu ikut event di luar negeri, terutama fokus di healthcare. Kemudian tadi Pak Asrul menyampaikan mengenai opportunity. Saya ingin tahu lebih dalam lagi pengalaman Pak Asrul selama ini, tantangannya di mana nih Pak? Untuk industri healthcare dari Indonesia, untuk going global atau menerima orang dari luar masuk ke Indonesia. Tantangannya apa Pak? Ya, sebetulnya satu sisi tantangan, tapi satu sisi kita harus mengkomunikasikan itu bahwa Indonesia itu punya opportunity yang bagus sebagai hub ya di South Asia maupun nanti barangkali di Asia secara keseluruhan. Karena kita punya big population ya, kita sangat gede, itu hampir 300 juta manusia Indonesia, itu menjadi potensi. Dan kita ingin berkembang alat kesehatannya. Jadi kalau kita ingin berkembang, kita harus kolaborasi. Nggak bisa kita membangun sendiri. Jadi manufaktur di Indonesia maupun
teman-teman dari Luar. alat kesehatan medical di Indonesia yang ingin berkembang, memang harus kolaborasi dengan Oke. siapa yang paling maju saat ini? China. China. Iya, iya. China itu punya 26.000 manufaktur alat kesehatan. 26.000 manufaktur. manufaktur alat kesehatan. Oh. Dengan 40.000 hospital di seluruh China. Jadi dia merupakan kekuatan yang luar biasa yang harus kita kolaborasikan dengan player di Indonesia. Kalau kita pengen maju, Iya. kalau kita hanya pengen maju dengan satu privilege dari pemerintah, satu kita membangun sendiri, itu hampir mustahil. Hampir mustahil. Kita harus undang mereka biar mereka transfer teknologi, transfer knowledge, dan bisa membuat pabrik-pabrik mereka di Indonesia berkolaborasi dengan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Nah itu kita bisa lebih growing fast, Lebih cepat lebih gitu cepat. ya. Lebih cepat. Daripada kita Mengembangkan diri sendiri. Iya, mendayung perahu kita sendiri gitu. Itu hampir possible kita untuk menyaingin China seperti itu ya gitu. Yang tentu mereka dengan kapasitas mereka, manusianya 1,4 miliar, rumah sakitnya 40.000, Pak. Kita 3.000. Manufakturnya Mereka manufaktur alat kesehatannya 26.000. 26.000. Yang mana? Yang tentu mereka mau keluar juga, Iya, go global juga. Dan harusnya tujuan mereka bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Indonesia. Filipina. Tujuan mereka Indonesia. harusnya Indonesia. Dan Iya. disitulah mereka tempat mentransfer knowledge dan mentransfer teknologinya. Nah itu IMS kita sebetulnya, Inspire. Iya. Jadi kita pengen, ayo dong Iya, datang ke iya, Indonesia, Iya, iya. gua temenin lo, Iya. gitu loh. Biar apa? Biar satu sisi pelayanan kesehatan kita semakin maju. Karena teknologi mereka sekarang sudah luar biasa, sangat maju dan murah. Ya, saya pegang ada dua Pak poin ini. Jadi dari pertanyaan saya tadi mengenai tantangan, ini sahabat Inspire kita justru mendapatkan bukan hanya tantangannya saja, tetapi juga solusi dari Pak Asrul barusan. Jadi yang pertama tantangannya adalah untuk maju mengembangkan alat-alat dan industri healthcare di Indonesia. Karena itu tuntutan, mau nggak mau, dengan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah penduduk Indonesia. Tetapi kemampuan industri healthcare di Indonesia terbatas. Dan kalau berkompetisi dengan yang mau datang ke Indonesia, berat. Makanya solusi yang disampaikan Pak Asrul tadi, jalannya adalah kolaborasi dengan mereka. Luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Inspire di sini, di CMF ini diantaranya mengundang datang dan mengundang untuk berkolaborasi, mengembangkan industri healthcare di Indonesia. Begitu ya Pak Asrul ya? Benar Ya. sekali Pak Amri. Jadi kita memang betul mendampingi mereka. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan besar dari China maupun dari South Asia yang datang ke Indonesia, bukan hanya sekedar mengurus perizinan mereka di Indonesia. Indonesia semakin open terhadap perizinan. Saya rasa itu semakin mudah. Ya. Mereka semakin gampang mencari informasi itu di internet. Ya. Gitu ya. Tapi di luar itu bagaimana kita mendampingi bisnis mereka supaya bisa tumbuh di Indonesia. Bagaimana kita mendampingi membuat bisnis plan mereka, visibility study mereka supaya mereka cepat tumbuh di Indonesia. Jadi mereka datang, oh tepat sasarannya, berinvestasi di Indonesia, berkolaborasi sama pemain-pemain di Indonesia. Akhirnya tingkat layanan alat kesehatan kita membaik dan harga akan semakin murah. Tentu karena kita membawa teknologi yang baik dan harga juga lebih rendah. Karena di China sendiri seperti informasi saya, mereka pasti mass production. Karena 40.000 rumah sakitnya, belum klinik. 40.000. Dan manufaktur yang 26.000 tadi pasti mencari market. Mencari market. Bukan hanya di dalam negeri aja. Harusnya yang paling friendly Indonesia. Harusnya. Dia nggak mungkin ke Amerika, dia nggak mungkin ke India. Harusnya yang paling friendly itu adalah Indonesia. Karena di bawah Indonesia populasinya ada Brazil, ada Pakistan, ada Bangladesh. Dia nggak mungkin juga ke Bangladesh, dia nggak mungkin juga. Paling friendly itu Indonesia. Dan kita bisa jadi hub, ya minimal South Asia. Minimal. Karena kita sama-sama melihat bahwa industri lain yang dari China itu sudah masuk ke Indonesia dan mereka berhasil.
otomotif yang kita lihat di Indonesia ini, China sudah luar biasa. Kemudian infrastruktur mereka sudah mulai masuk. Kemudian kereta cepat itu juga dari China juga dan berhasil juga. Tentunya healthcare industri dari China juga pasti akan melihat itu juga untuk masuk ke Indonesia. Pasti. Jadi mereka sudah menggunakan energi-energi yang lebih murah. Ya. Kemudian tentu ekonomi of scale-nya lebih besar karena jumlah manusia lebih besar, jumlah fasilitasnya lebih besar, gitu. Dan labor-nya juga saya rasa lebih murah, sehingga kalau kita menantang mereka itu agak mustahil. Ya mimpi tapi jangan di siang bolong gitu. Tapi kalau kita berkolaborasi, jadi mungkin ya teman-teman yang dari Indonesia ya harus datang ke CMF ini dan kolaborasilah dengan mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebagai agent di Indonesia, tapi start as a manufacturer in Indonesia and collaborate with manufacturer from China. 26.000 manufacturer in China. It's the big opportunity come to Indonesia. Dan saya lihat juga yang kita rasakan sekarang di Inspire ini bahwa Inspire juga melakukan kolaborasi sebagai business entity yang menawarkan services sebagai business consultant. Jadi Inspire sudah bekerja sama dengan Legend Board. Ini Legend Board ini sudah bekerja sama dengan kita hampir 2 tahun. Dan di hari kedua kemarin Commercial Director dari Inspire juga diundang ke kantor Legend Board di Shanghai dan melakukan presentasi juga di sana karena ini sudah berkolaborasi. Dan kolaborasi ini juga sudah dilakukan Inspire bukan hanya dengan entity yang sejenis dari China untuk saling berkolaborasi, tapi juga dengan beberapa internasional juga. Jadi ada kemarin kita juga kedatangan yang dari Thailand yaitu Siam Trade. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan hampir seluruh dunia, jadi jaringan kolaborasi kita kuat. Dan kalau dilihat dari kepesertaan kita di CMF ini, kayaknya dari Indonesia yang paling menonjol adalah Inspire. Pak Asrul, apa yang sudah didapatkan nih selama sudah 3 hari ini dari Inspire? Secara bisnis, Pak? Memang kita tahapan pertama kita adalah ini tahun ke-7 kita. Inspire tahun di Inspire sudah 7 tahun. Jadi 5 tahun pertama kita awareness ya. Kita melakukan awareness dan sekarang kita udah masuk ke grow ya. Jadi kalau dulu kita datang memperkenalkan dan belum ada closing di tempat gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai closing di tempat, bukan closing after event. Kita follow up lagi baru closing, tapi enggak, sekarang udah di sini langsung closing. Ini alhamdulillah kita ada 2 perusahaan langsung closing di sini. Dan mereka tanda tangan ini langsung kita tanda tangan. Dan hari ini mungkin ada tambahan lagi untuk closing seperti itu. Karena mereka semakin percaya. Dengan every year kita hadir here ya. Jadi mereka oh ya benar, saya butuh Inspire untuk memfasilitasi saya untuk bisa eksis di Indonesia. Karena kan mereka orang asing ya. Jadi mereka juga mau datang ke Indonesia. Gimana nih Indonesia? Walaupun mereka akan nilai bahwa ya ini kok opportunity-nya besar gitu, tapi aman nggak sih saya di sana? Siapa sih partner saya di sana? Nah, alhamdulillah Inspire bisa menjawab itu semua. Sambil juga kita membangun ekosistem, Pak. Jadi ekosistem yang diperlukan mereka selain kita Inspire, kita membangun untuk mereka tanya untuk kalau nanti ekspor gimana saya? Bisa dibantu nggak? Nah, kita bikin namanya perusahaannya Sarana Buana Trans. Itu untuk membantu mereka supaya mereka nggak kok nanti Inspire mendampingi, tapi untuk ekspor siapa? Jangan takut, kita punya sister Sarana Buana Trans untuk membantu mereka lebih mudah, ya, yaitu lebih lebih taktis, ya gitu ya, terhadap keputusan-keputusan menuju distributor, subdistributor, seperti itu, yang membuat mereka saya merasa nyaman. Masalah perizinan saya aman, masalah business plan dengan untuk penetrasi saya. Program-program penetrasi saya diamankan oleh Inspire, untuk ekspornya dan untuk gudangnya, warehouse-nya juga diamankan oleh sister company Inspire dengan inject warehouse management system. Ya mereka bisa remote dari China, dari
headquarter mereka tinggal remote aja, berapa Ya. stoknya gitu. Dia nggak perlu come to Indonesia dan Karena semuanya sudah by system. by system dan nggak Oke. terlalu banyak employee gitu. Iya, gitu. iya, iya. Biar orang Indonesia aja yang mengelola. Mereka Iya, iya. nggak usah datang, mereka inject system, mereka monitor. Efisien, controllable, dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya karena entitasnya adalah Inspiry, Sarana Buana Trans. Itu dan saat ini kita alhamdulillah tahun lalu membangun namanya sister company kita yang kedua namanya Meditrade. Meditrade. Ya, ternyata ada banyak produk-produk yang membutuhkan marketing company, khususnya untuk alat kesehatan. Ya, Jadi ya, alhamdulillah kita udah jalan saat ini, sudah banyak produk-produk yang masuk ke kita. Kita punya marketing di seluruh Indonesia Ya. yang membantu mereka. Ini pun kita inject namanya sales management system. By system juga. By system. Jadi kita masukin nama-nama marketing kita, area penggarapannya, Pareto Hospital dan Termasuk outletnya. aktivitasnya. Semua aktivitasnya dia bisa remote dari headquarter mereka. Oke. Kayak gitu. Dan mereka bisa melakukan job. Jadi nggak perlu every month come to Indonesia high cost tuh. Dia pesawat apa semua nggak perlu. Barangkali dia ya semesteran baru datang ke Indonesia, tapi dia every week bisa komunikasi by online dan itu terremote ke seluruh Indonesia. Nah itu kita bangun saat ini. Jadi betul-betul kita membangun ekosistem kemudahan dari teman-teman overseas agar datang ke Indonesia dan kita juga memfasilitasi teman-teman manufaktur di Indonesia maupun sole distributor di Indonesia untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Maka kita ada business matching seperti itu ya. Jadi memang kualitas business matching kita itu lebih dalam lah gitu ya. Karena kita membawa teman-teman overseas itu untuk sukses, bukan untuk hanya sekedar dapat rekan yang ya kita lihat nggak bisa dipercaya. Ya, saya bilang nggak bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya Pak ya. Tapi ya mereka cukup mengatakan bahwa susah di Indonesia. Susah di Indonesia, susah dan yang saya garis bawahi banyak teman-teman Indonesia seharusnya lagi-lagi saya katakan harusnya sangat butuh mereka untuk bisa berkembang di negara sendiri. Menarik Pak. Nah, kembali ke Meditrade In tadi karena Pak Asrul menyampaikan bahwa butuh marketing tim di Indonesia kalau mereka mau masuk. Pak Asrul sudah menyiapkan sister company Meditrade In dengan tim dari Meditrade In yang di seluruh Indonesia. Sekarang mereka masuk kan butuh distribusi karena mereka mau jualan. Apakah sudah ada partner distributor dari Meditrade In ini untuk memfasilitasi pelaku bisnis healthcare dari luar yang mau masuk ke Indonesia, Pak? Kita membuka pada semua teman-teman distributor baik nasional dan lokal untuk menjadi member distributor of Meditrade. Jadi membernya. Tentu dari orang luar pengen punya 4 distributor, 7 distributor, tergantung dari produknya ya. Kita kan memberikan advice ke mereka, kamu butuhnya 7 distributor, 5 distributor. Ada yang perlu 25 distributor. Gitu. Alhamdulillah sekarang yang menjadi member of distributor di Meditrade itu more or less 30 distributor seluruh Indonesia. Sudah. Tapi kita pengen sebanyak-banyaknya. Karena kan tentu teman-teman overseas tidak bisa kita beri distributor yang tidak sesuai dengan keinginan mereka secara pengalaman, secara coverage juga ya gitu kan. Misalnya kemudian juga kalau ada distributor yang sudah bawa misalnya LVD in vitro atau radiologi kan nggak mungkin bersamaan produknya gitu. Jadi kita berharap memang banyak teman-teman lokal distributor maupun nasional distributor itu daftar aja sebagai member distributor of Meditrade. Seperti itu. Jadi itu lagi-lagi peluang bagi mereka untuk mengembangkan sayap. Ya tentu saya yakin di masing-masing lokal distributor atau nasional distributor punya business development. Business development. Tapi ada satu side lagi itu internal business development. Internal. Tapi Meditrade In member of distributor Meditrade In itu sebagai external business development dari perusahaan itu. Itu jadi kekuatan juga gitu yang menarik. Kolaborasi. Jadi mungkin dia di internal punya 2 atau 3 pemikir business development-nya dengan Inspiry, mungkin dia punya lebih banyak dan punya sparing partner. 40 sampai 50 business development yang bisa diajak menjadi sparing partner juga ya Pak. Betul. Menarik Pak.
Jadi ini tadi pengembangan dari sister company dari Inspiry, tapi saya ingin mendapatkan lebih dalam lagi insight mengenai Inspiry dan servicesnya saat ini. Saya lihat juga ada banyak perkembangan nih dari Inspiry. Yang tadinya kita mengenal di 3 tahun pertama, Inspiry itu kan lebih banyak kepada perizinan, sertifikasi. Tapi kemudian di sesudah 3 tahun itu ada pengembangan. Dan sekarang semakin lengkap lagi nih, karena kita lihat sekarang di Inspiry, di CMEF maupun World Health Expo Dubai kemarin itu sudah ada 2 expert Pak yang bergabung. Ini kita lihat ada Dr. Sahril, spesialis paru yang merupakan expert di hospital. Saya kira dengan pengalaman sebagai direktur utama beberapa Center of Excellence di Indonesia, dan juga ada Profesor Laksono Trisnantoro, ini juga bergabung dengan Inspiry ini untuk di 2 event internasional. Ini pengembangan dari services Inspiry seperti apa Pak? Kaitannya dengan 2 pakar ini tadi Pak. Jadi memang di awal kita mendirikan Inspiry itu kita fokus pertama itu di enterprise. Jadi teman-teman medical devices company, pharmaceutical company, cosmetic company, baik dari perizinan, pengembangan bisnis, pengembangan manusia, sumber daya manusia, HR-nya, kemudian juga bagaimana mereka bisa melihat pasar dengan jelas. Itu konsepnya. Dan di 5 tahun kedua, kita udah masuk ke fase kedua, yaitu masuk di hospital dan klinik. Nah ini kita lagi masuk, alhamdulillah. Sebetulnya semakin banyak member sebagai expert di Inspiry, itu semakin bagus Pak. Alhamdulillah Prof. Laksono dan Dr. Sahril sudah join ya sebagai expert kita. Kemudian ada Dr. Mursid. Mursid satu lagi akan join. Dr. Mursid ini yang di pusat otak nasional. Iya, pernah menjadi direktur utama rumah sakit Brain Center di Indonesia. Jadi akan masuk semakin banyak, tentunya semakin memudahkan kita untuk menjangkau, memperbaikin hospital-hospital kita di Indonesia agar berdaya saing, minimal berdaya saing nasional. Jadi yang lokal-lokal berdaya saing nasional, yang nasional berdaya saing global. Internasional. Ya, berdaya saing nasional, berdaya saing global, dan next ya world class tentunya. Itu yang kita harapkan. Nah ini juga sejalan dengan teman-teman dari China. China itu 40.000 rumah sakit, hospital. 40.000 hospital, kita 3.000. 3.000. Jadi kita 3.000, jumlah penduduknya 300. Mereka 40.000, jumlah penduduknya 1,4. Jumlah penduduk kita itu 5 kali. Hampir 5 kali lah ya. Hampir 5 kali. Jumlah karena penduduk mereka 5 kali. Kita seperlimanya. Tapi hospitalnya kita 1/10. Iya. Hospitalnya kita 1/10-nya. Iya. Dari jumlah hospital di China. Iya. Jadi kita ketinggalan dari populasi hospital dibandingkan jumlah penduduk. Iya. Jumlah penduduk kita 1/5, tapi jumlah hospital kita 1/10-nya. Iya. Jumlah pengusaha alat kesehatan kita, mereka 26.000 manufaktur. Di Indonesia more or less yang aktif itu di 200-an. Jauh banget. Seperpernya. Iya. Tapi saya mau menggarisbawahi ke teman-teman manufaktur yang ada saat sekarang. Teman-teman itu sebetulnya kalau di manage dengan baik bisa jadi pilihan partner utama bagi mereka. Karena sedikit kan, nggak banyak. Kompetisinya tidak terlalu banyak. Dengan kunci kalimat pertama dalam pembahasan kita tadi, kolaborasi. Ya, namanya kolaborasi kita yang membutuhkan, yang barangkali kita kalah di awal, menang di akhir lah. Itu kan pasti seperti itu. Ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman player manufaktur alat kesehatan Indonesia itu nggak banyak, sedikit dibanding oleh China. Dan kalau kita ke CMEF, kita tuh jadi pilihan kolaborasi. Sangat gitu, karena 26.000 dengan 200. Jadi 1 banding berapa itu? Bisa milih gitu loh maksudnya. Itu sangat menarik kesempatannya. Tapi ya itu satu lagi, ini yang Inspiry harus komunikasikan ke asosiasi, ke teman-teman, baik juga dengan teman-teman
konsulat jenderal di Shanghai Ya. gitu ya, kita komunikasikan gitu ya. Dan kita juga sekarang udah membuka bagaimana kita datang ke area-area industri China untuk present di sana, datang di tempat-tempat mereka bikin small exhibition, kita present di sana tentang Indonesia, bahwa kita itu welcome lah Indonesia, kita punya kesempatan banyak gitu ya. Jadi saya rasa expert kita butuh ya, karena hospital itu merupakan jangkar kita juga ya, baik ya possibility-nya direct investment itu mungkin, semi direct investment itu mungkin, atau aliansi strategis itu mungkin, antara hospital China dengan hospital Indonesia, atau hospital South Asia dengan hospital Indonesia. Agar apa? Ya lebih ya bukan world class ya, tapi bisa lebih baik lah. Dalam tahapan menuju menuju ke sana. Gitu. Siap. Jadi baik yang di daerah jadi national class gitu ya, baik yang nasional jadi global, nanti jadi world class. Jadi kesempatannya terbuka, makanya kita membuka Inspire Health Business. Itu fokus untuk bisnis pengembangan bisnis hospital dan klinik di Indonesia. Jadi kita mau membawa paradigma bisnis, tapi tidak menghilangkan public services-nya. Gitu. Karena harus seperti itu rumah sakit melihat dunia kesehatan, dunia per rumah sakit gitu. Jadi harus seimbang antara itu dilihat sebagai bisnis maupun services sebagai dia public services. Betul. Seperti itu. Menarik. Terima kasih banyak Pak Asrul. Saya kira kita mendapatkan banyak sekali ini kenapa kita sudah 3 tahun berturut-turut nih kita ikut DCMEF, dan bahkan ke dunia kita ke Dubai juga sudah 4 kali. Karena tadi misi mengenai Indonesia, kemudian kita fokus di China, CMEF. Karena memang tadi disampaikan oleh Pak Asrul bahwa kita waktunya untuk kolaborasi. Karena Asia itu pasti China. Dan secara teknologi dan potensi itu memang China. Tadi Pak Asrul menyampaikan jalannya adalah kita berkolaborasi dengan mereka. Karena sudah terbukti industri yang lain di Indonesia sudah berjalan kolaborasinya. Dan market Indonesia menjadi hal yang sangat menarik buat mereka. Jadi jangan hanya menjadi market, tetapi juga menjadi pelaku bisnis bersama dengan mereka. Kurang lebih begitu ya Pak Asrul. Tadi Pak Asrul juga menyampaikan mengenai Inspire, perkembangan dengan sister company-nya, juga dengan layanannya. Kenapa ada 2 expert tadi yang bergabung, akan ada 3 expert yang bergabung dengan kita di hospital sector. Di mana ini akan menjadi salah satu unit bisnis dari Inspire yang akan dikembangkan dalam waktu dekat karena sudah berjalan. Dan dengan dukungan dari konsulat itu di Inspire juga merasakan waktu di Dubai World Health Expo di Dubai itu bukan hanya konsul jenderal tapi duta besar Pak Yuda Nugraha hadir juga di booth kita, bahkan memberikan motivation speech. My name Yuda Nugraha, Indonesian Ambassador to United Arab Emirates. Today I visit World Health Exhibition in Dubai, and we from the Embassy of Indonesia and Consulate General in Dubai, as well as ITPC in Dubai, present in this World Health Exhibition to support Indonesian exhibitor in their participation in this exhibition. Today I visit the booth of Inspire Indonesia Consultant, one of the exhibitor from Indonesia. Dan secara kebetulan juga kemarin waktu dinner di hari pertama kita di Shanghai, kita ketemu pada saat dinner itu dengan Bapak Konjen di Shanghai, Bapak Berlianto Sintungkir. Tapi mungkin karena kesibukan beliau belum hadir di booth kami. Sahabat Inspire semuanya, tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Asrul yang akan menjadi langkah berikutnya dan langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh Inspire. Pak Asrul mohon pesan 1 kalimat Pak untuk para pelaku bisnis healthcare di Indonesia. Silahkan Pak. Hai teman-teman pelaku bisnis healthcare di Indonesia, khususnya alat kesehatan. Sebenarnya kita adalah pilihan bagi teman-teman pengusaha alat kesehatan luar, ya, merupakan pasar yang menarik. Begitu juga teman-teman pengusaha alat kesehatan di Indonesia. Kita itu menjadi pilihan sebetulnya bagi mereka, seperti informasi yang saya sampaikan tadi, ada 26.000 manufaktur dari China
itu yang eksis di China yang mungkin sangat tertarik masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia, ya kita tidak terlalu banyak dan kita jadi pilihan yang menarik untuk bisa berkembang di negara kita sendiri. Dan jangan khawatir bahwa peluang-peluang di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa marketnya menurun, tidak. Indonesia mempunyai market yang luar biasa dari tahun ke tahun. Untuk pasar alat kesehatan Indonesia itu tumbuh dengan baik, itu rata-rata 12% setiap tahunnya. Dan itu kalau dilihat itu menjadi potensi yang belum digarap sebetulnya, karena masih banyak Indonesia yang di daerah terluar itu belum terjangkau dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Jadi mari teman-teman pengusaha alat kesehatan Indonesia maju terus, berkolaborasi sebaik-baiknya, terutama dengan teman-teman kita dari China maupun dari Pakistan yang memiliki pengalaman-pengalaman di Indonesia, sehingga mereka bisa datang berbondong-bondong dan berkolaborasi dengan teman-teman dan membuat bisnis teman-teman jadi lebih maju, lebih survive, dan menjadi hub manufaktur South Asia. Begitu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Asrul pesannya. Sahabat Inspire, demikian yang hari ketiga CMF di Shanghai tahun 2026 live kita dan recorded ini untuk kita bersama-sama mengembangkan healthcare industry di Indonesia, berkolaborasi dengan pelaku, dan saat ini kita berada di China yang mempunyai potensi yang luar biasa. Kita manfaatkan bersama dan Inspire siap untuk menjadi partner berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Sahabat Inspire, Salam inspirasi.